bertanya kepada narasumber kita. Jadi saat pemaparan nanti boleh banget dicatat dulu pertanyaannya. Langsung saja kepada pembicara pertama kita, yakni Bapak Wahid Fitri Albar, dosen dari Universitas Negeri Semarang yang lolos di CPNS tahun 2021. Dan Bapak sudah bergabung di ruang Zoom ini ya. Halo, ya terima Ya, kasih Mbak selamat Lutfi. selamat malam Halo Bapak. semuanya. Ya, sekian pembukaan dari saya. Langsung bisa dilanjut dengan pemaparan materi kepada Bapak Wahid, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih atas pembukaan dari Mbak Lutfia dan perkenalannya. Ya, Em, ya, oke. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, para calon-calon pejuang NIP. Oh, bukan calon ya. Sekarang sedang menjadi calon. Sekarang menjadi pejuang NIP ya. Oke, ya baik. Saya kira relax saja. Eh, kita ini diskusi santai. Nanti saya share sedikit materi tentang saya. Saya sebenarnya juga malu sebenarnya karena untuk share saya gini itu bukan berarti apa itu namanya menggurui dan sebagainya. Tetapi sebenarnya faktor terbesar saya ya bisa keterima dengan sekali tes ya luck sih ya, keberuntungan saja. Tapi di luar itu izinkan saya sedikit berbagi yang saya ketahui, eh, sedikit berbagi yang saya ketahui dan memang yang saya ketahui juga hanya sedikit. Jadi memang seperti itu. Oke, jadi mari menjadi idaman mertua. Ya, saya kira ini salah satu motivasi dari teman-teman semua. Saya panggilnya teman-teman yang mungkin beberapa lebih sepuh dari saya kayak gitu. Nanti kita saling berbagi kayak gitu, tapi biar dekat, biar santai, saya panggilnya teman-teman saja. Saya juga masih muda, sangat muda, gitu. Ya, Bismillah dengan jalur langit, insya Allah akan tergapai mimpi kita semua kayak gitu. Eh, Iya, saya kira langsung saja materi saya pendek, nanti mungkin lebih banyak ke question and answer, tanya jawab nanti. Yang pertama yang saya ingin paparkan yaitu terkait dengan pemilihan instansi. Oh ya, sebelum saya ngomong panjang lebar dari tadi, ini suara saya jelas nggak ya? Nggih, Pak. Jelas, Kak. Jelas. Ya, 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 Nggih, baik, Bapak terima share kasih. screen nggak ya? Iya, saya share screen nih. Sudah terlihat layar saya? Nggih, sudah Sudah, terlihat. Pak. Ya, oke, ya, baik, terima kasih. Em, ya, pertama yaitu terkait dengan pemilihan instansi. Kenapa saya menekankan pemilihan instansi? Karena ya pada hakikatnya eh, pemilihan instansi ini penting ya. Menurut saya penting kayak gitu. Menurut saya penting karena banyak juga yang ketika motivasinya awalnya itu tidak mempertimbangkan beberapa hal yang akan saya sampaikan, kadang itu berakhir dengan resign kayak gitu. Terus akhirnya menjadi hujatan lah di masyarakat. Beberapa tidak bersyukur kayak gitu. Bahkan keluarga sendiri juga kadang kontra dengan keputusan itu. Eh, nah, untuk menghindari itu, beberapa yang perlu dipertimbangkan terkait pemilihan instansi, yaitu pertama saya menekankan pada lokasi kayak gitu. Apakah instansi yang teman-teman pilih itu penempatannya sudah pasti, seperti kalau di Kemdikbud itu, kalau kampus ya terutamanya itu kan sudah pasti kayak gitu. Terus kemudian apakah atau pemilihannya itu acak atau acak kayak gitu. Maksudnya penempatannya, mohon maaf, penempatannya acak. Kayak misalkan beberapa instansi kementerian kayak gitu itu kan penempatannya seluruh Indonesia. Kalau misalkan Bapak Ibu yang daftar misalkan PNS Pemprov kayak gitu, itu kan penempatannya juga acak di provinsi itu. Dan kadang kalau misalkan yang provinsinya agak luas itu juga jadi pertimbangan ketika ternyata ketika penempatan itu tidak sesuai dengan ekspektasi. Itu saya kira perlu dipertimbangkan tentang hal itu karena ya di tahun
saya dan kemungkinan aturan-aturan itu akan masih ada, yaitu di mana sebelum 10 tahun itu tidak diperkenankan untuk pengajuan mutasi. Ketika mengajukan dianggap mengundurkan diri. Nah, itu ini oke. Ya, terima kasih. Nah, penempatan lokasi ini cukup penting dan sangat penting bagi beberapa orang ya. Seperti contohnya kasus saya ya. Kasus saya memilih instansi saya sekarang ini eh, utamanya paling utama yaitu lokasi karena dekat dengan daerah saya. Maksudnya hometown itu daerah asal saya ya, di mana keluarga orang tua, di mana orang tua saya tinggal kayak gitu. Yang paling dekat radiusnya di antara semua pilihan yaitu kampus saya sekarang kayak gitu, instansi yang saya pilih sekarang, dan itu eh, sudah penempatannya sudah fix kayak gitu di situ kayak gitu, sehingga makanya saya pilih itu. Em, nah ini terjadi di beberapa teman itu dan beberapa orang itu akhirnya gara-gara lokasi yang awalnya tidak dipertimbangkan dengan baik, tidak diskusikan dengan orang tua, tidak diskusikan dengan orang terdekat, keluarga, pasangan, itu mengakibatkan ketika keterima malah jadi tersiksa kayak gitu. Itu tidak sedikit yang mengalami seperti itu. Maka itu menurut saya poin penting kayak gitu. Terus kemudian yang kedua, peluang diterima ini juga eh, tricky, di mana em, di mana eh, pengalaman ya, banyaknya formasi itu tidak linear, belum tentu linear dengan apa? Dengan peluang keterimanya. Biasanya kadang yang formasinya banyak itu pendaftarnya juga banyak sekali. Nah, pengalaman saya pribadi, saya daftar di instansi saya itu formasinya cuma satu dan spesifik di apa itu prodi saya. Spesifik prodinya itu saya S2 matematika kayak gitu, spesifik seperti itu. Terus ada kampus lain yang formasinya itu 4 dan dekat lokasinya juga. Lokasinya nggak jauh beda. Formasinya 4 tapi untuk spesifikasinya, ini terkait spesifikasi juga opsi keilmuan itu S2 Matematika garis miring S2 Pendidikan Matematika. Nah, itu formasinya 4, artinya untuk keterima SKB kan 3 kali formasi. Ya ini saya konteksnya CPNS ya. Nanti yang P3K akan dibahas oleh Bu Dea. Itu 3 kali formasi, itu kan 12. Sehingga kan logikanya peluangnya lebih besar. Betul, secara angka memang peluangnya lebih besar secara matematis kayak gitu. Tetapi pada kenyataannya saya sudah survei statistiknya beberapa tahun terakhir di kampus tersebut itu formasinya selalu banyak dengan pengajuan prodi formasi yang sama, keilmuan yang sama, eh, peminatnya selalu membludak dan nilainya itu selalu tinggi kayak gitu. Contohnya di saya kayak gitu. Saya waktu itu skornya cuma 457. Ya, betul. Ya, 457. Saya peringkat 1 di instansi saya, di SKD-nya dari semua pendaftar. Tetapi di instansi lain yang 4 formasi itu, peringkat 12-nya itu kalau nggak salah nilainya 463. Bahkan ketika saya mendaftar kampus tersebut, di instansi tersebut, saya masuk 12 besar aja enggak. Saya tembus SKB aja enggak, kayak gitu. Padahal di instansi saya menjadi peringkat 1. Nah, itu kan tricky ya, seperti ini. Eh, dan salah satu caranya itu lihat statistiknya beberapa tahun terakhir. Walaupun ini secara statistik itu sebenarnya belum, secara keilmuan statistik ya yang saya tahu itu sebenarnya tidak menjadi dasar yang benar-benar kuat karena itu kan data empiris ya. Itu misalkan contohnya data empiris itu misalkan kita si A itu misalkan selama selama 2 minggu ini berturut-turut dia selalu makan tempe kayak gitu. Tapi kan tidak ada jaminan bahwa eh, Senin sampai Minggu sampai 2 minggu kayak gitu 14 hari tidak ada jaminan bahwa dia hari ke-15 dia akan tetap makan tempe kan tidak. Begitu juga dengan hal ini kayak gitu. Itu sebenarnya tidak ada jaminan tapi setidaknya bisa menjadi sedikit tolak ukur kayak gitu. Eh, ya karena memang semua orang mindsetnya bahwa ketika ininya lebih banyak peluangnya formasinya lebih banyak maka
potensi keterimanya lebih banyak kayak gitu. Dan itu ada beberapa, ternyata ada beberapa counter example atau beberapa eh, bahwa itu tidak berlaku kayak gitu di beberapa kejadian kayak gitu. Nah, itu perlu dipertimbangkan dan tricky. Dan kuncinya ketika peluang diterima itu yang paling utama adalah lolos SKB dulu. Kalau tidak masuk 3 besar formasi ya sudah gagal. Jadi lolos SKB itu adalah kunci. Kemudian yang hal ketiga yang perlu dipertimbangkan yaitu gaji eh, tunjangan atau remun bagi beberapa kampus kayak gitu. Em, itu perlu dipertimbangkan karena eh, di beberapa instansi ya, walaupun instansinya mirip-mirip, ternyata gajinya sama, gaji pokok PNS itu semuanya sama, uang makan PNS itu semuanya sama. Tapi yang membedakan nanti itu tunjangan. Terus kemudian remun kalau misalkan di kampus BLU atau di beberapa kampus kayak gitu istilahnya remun. Nah, eh, ini yang membedakan satu dengan yang lain kayak gitu. Dan itu saran saya, mumpung masih ada waktu, risetlah tentang itu. Kemudian itu menjadi bahan diskusi dengan kebutuhan kalian sehari-hari. Kebutuhan teman sehari-hari itu cukup enggak kira-kira selama ini misalkan sudah bekerja di suatu instansi yang swasta atau sudah melakukan usaha tertentu dengan penghasilan tertentu kayak gitu misalkan eh, bisa nggak bertahan dengan tunjangannya kayak gitu tuh termasuk melimpah atau kurang seperti itu. Oh ya, saya itu kebagian berapa menit ya? 15 menit. Iya, oke. Masih lanjut ya. Oke. eh oh ya. Em, itu termasuk kurang atau enggak? Terus cukup atau enggak? Atau ternyata sudah berlebihan di instansi yang dipilih kayak gitu. Ternyata lebih dari cukup kayak gitu. Itu bisa. Nah, karena ya ini salah satu alasan juga beberapa orang karena kurang riset juga akhirnya resign kayak gitu banyak. Dan resign itu konsekuensinya tidak tidak serta-merta ya. Satu tidak mudah, dua juga akan ada konsekuensi lanjutan juga. Apalagi ini kan kemarin sudah disorot BKN, kabarnya kan akan ada penalti dan sebagainya seperti itu. Eh, nah, salah satu penaltinya kalau yang kemarin itu ini tidak bisa mendaftar pada 2 periode berikutnya kalau nggak salah ya. Itu sehingga sehingga ini itu perlu dipertimbangkan dengan baik ya. Itu diriset dengan baik, diriset dulu kayak gitu. Terus yang terakhir itu beban kerja dan jenjang karirnya itu coba lihat kayak gitu ketika beban kerjanya di situ gimana kayak gitu di riset dulu tanya orang yang sudah di situ dulu beban kerjanya bagaimana bisa tenggo kayak gitu apakah tenggo itu matters nggak bagi teman-teman semua kayak gitu. Eh, Posisi teman-teman di keluarga kayak gitu harus tenggo nggak kalau memang teman-teman memang sudah niat untuk lembur berarti ini bisa di skip kayak gitu misalkan siap untuk lembur dan sebagainya siap membawa pekerjaan ke rumah boleh di skip ini beban kerja tapi jika teman-teman apa itu namanya di keluar ini cukup matters di padang matters itu juga akan menjadi beban juga ke depannya jadi ini menurut saya eh, perlu dipertimbangkan karena masih ada waktu untuk memilih kayak gitu dan jenjang karirnya juga apakah teman-teman itu formasi yang teman-teman pilih itu jenjang karirnya jelas nggak naik pangkatnya itu gimana dari cerita-cerita orang yang sudah di sana kayak gitu kenaikan pangkatnya dan sebagainya kayak gitu. Kecuali memang teman-teman memang orang yang sudah oh ya udah masuk kayak gitu zona nyaman ya monggo kayak gitu itu pilihan ya namanya ini kan pilihan kayak gitu tapi kalau misalkan masih atau mungkin kepala keluarga dan ini satu-satunya penghasilan di PNS ini, maka ini perlu dipertimbangkan. Tapi kalau misalkan posisinya mungkin ibu rumah tangga atau ada penghasilan yang lain dan atau sudah merasa cukup lah ya, atau sudah merasa cukup, ini boleh di skip kayak gitu. Dan semua ini harus dipertimbangkan baik-baik karena apa? PNS ini lifetime choice ya, lifetime choice. Jadi pilihan seumur hidup ketika udah milih ya udah berarti seumur hidup Anda akan menghabiskan waktu sampai setidaknya PNS paling cepat misalkan SMA itu 58 tahun ya sampai usia 58 sampai usia 60 kalau dosen sampai usia 65 Anda akan bekerja di situ
Anda akan menggeluti itu apakah siap atau tidak itu, karena lifetime ini pengabdian yang namanya abdi negara kan, siap nggak mengabdi di situ, itu perlu dipertimbangkan baik-baik. Itu beberapa tipsnya. Terus kemudian eh, mungkin beberapa orang tidak begitu menganggap bahwa ini penting, yaitu administrasi tahap awal. Ini tahap pertama, ini kayaknya kehalang foto saya. Oke. Nah, em, administrasi mungkin ini terkesan ribet dan kayaknya kayak hal kayak gini kok disyaratkan kayak gitu. Saya nggak perlu lah pusing-pusing kayak gitu. Saya nggak punya waktu atau saya masih sibuk kayak gitu. Saya nggak passion ngurusin beginian kayak gitu. Ini ribet kayak gitu. Nah, itu salah satu tahap awal memang seleksinya seperti itu. Jadi semua administrasi walaupun Anda pikirannya banyak sekali, kesibukannya banyak sekali, tetap administrasi ini hal yang penting. Ini gerbang awal sekaligus menjadi gerbang yang akan bertahan sampai akhir, bahkan mungkin ya, sampai akhir kayak gitu, sampai akhir. Salah satunya ya ijazah formasi gitu. Ijazah dan formasinya itu harus sama persis karena ada pengalaman dari temannya temen ya. Itu sudah lolos sampai tahap akhir, tapi akhirnya di BKN dicabut karena apa? Karena ijazahnya tidak sesuai dengan formasinya kayak gitu. Beda satu kata aja itu bisa jadi bermasalah. Apalagi sekarang ada masa sanggah yang cukup lama kayak gitu. Namanya lawannya teman-teman kayak tanda kutip lawannya ya kayak gitu, saingannya teman-teman kayak gitu yang tidak lolos, terus kemudian pasti kan akan kepo teman-teman, terus kemudian menemukan bahwa eh naudzubillah ijazah ijazah temennya itu yang lolos ternyata tidak sesuai dengan formasinya, sedangkan dia sesuai kayak gitu, itu kan bisa digugat dan itu kemungkinan besar gagalnya cukup besar kayak gitu, karena secara administratif, secara letterluck itu tidak memenuhi dan itu berpeluang. Jadi carilah yang aman biar karena udah sampai tahap akhir pun tinggal penerimaan SK itu bisa jadi bermasalah kayak gitu. Jadi carilah yang aman, yang sesuai kayak gitu. Kalau saran saya seperti itu. Nanti silakan dieksplor lebih, ditanya jawab. Terus yang kedua seperti e-materai, walaupun terkesan ribet, tapi ini silakan dipelajari dan saya tidak akan berlama-lama di sini karena sudah ada banyak YouTube yang membahas tentang ini. Jadi silakan dipelajari aja bagaimana e-materainya. Terus kadang misalkan di akhir-akhir itu em, kadang mungkin servernya sekarang sedang full kayak gitu, itu wajar kayak gitu. Silakan di YouTube. Terus kemudian yang terakhir itu administrasi, salah satunya itu ini nama, alamat, tempat lahir itu kadang kan harus sesuai dengan KTP, harus sesuai dengan KK, harus sesuai dengan ijazah. Nah, itu salah satunya itu kalau tipsnya itu kalau bisa sesuai dengan ijazah. Karena ijazah itu merubahnya susah. Tapi kalau KTP sama KK ini bisa diurus kok, bisa dirubah kayak gitu nama di situ. Tapi kalau ijazah itu ngurusnya kan susah ya, dengan pengalaman second experience ya. Itu seperti itu orang-orang. Jadi kalau misalkan ada nama, alamat kayak gitu, sesuaikan dengan KTP. Kalau alamat kan KTP kayak gitu, sesuaikan aja walaupun misalkan sudah tidak berdomisili di situ, udah mau ngurus pindah KTP, tetap KTP yang terlampir itulah dasar dasar data kalian karena pencocokannya di situ. Nah, ini penting kayak gitu. Kalau ini udah nggak lolos karena apa ya? em, ini kan sudah cukup oke dibandingkan dulu tahun 2018, 2017 dan sebelumnya itu kan masih offline ya. Itu banyak cukup saya dengar itu beberapa berkas itu hilang. Ya entah hilang di kurir atau entah hilang di mana itu kurang paham. Nah, tapi kejadiannya banyak yang berkasnya lengkap tapi tidak lolos kayak gitu. Itu ada kemungkinan hilang kayak gitu. Kalau sekarang kan alhamdulillah sudah online semua sehingga kita sudah bisa meminimalisir itu kan. Nah, selanjutnya kan tinggal kita sendiri yang harus teliti. Misalkan namanya nggak boleh pakai gelar ya nggak usah gelar kayak gitu. Misalkan contohnya pakai kapital semua ya di kapital semua. Misalkan di KTP harus sesuai KTP, KTP-nya kapital semua ya kapital semua. Kalau KTP-nya ternyata besar kecil ya besar kecil kayak gitu. Itu hal penting karena kadang mencocokkan itu kan mencocokkan banyak pendaftar ya. Sehingga kan pasti langsung klik-klik aja kalau ada yang nggak sesuai kan langsung ditolak. Itu kemungkinan ada kemungkinan kayak gitu kabarnya kayak gitu. Sehingga saya nggak tahu proses detailnya, tapi kabarnya kayak gitu dan itu masuk akal juga. Ketika ada banyak pendaftar, ketika ada yang nggak sesuai dikit at glance kayak gitu mungkin nggak sesuai, ya udah langsung tolak kayak gitu.
Itu bisa jadi kayak gitu. Jadi untuk menghindari itu telitilah dalam hal ini. Karena kalau udah pinter banget tapi administrasinya gagal kan sayang kayak gitu. Oke, terus stay being child. Ya maafkan bahasa Inggris saya ya. Saya orang desa tapi mencoba berbahasa Inggris. Ya, oke. Maafkan jika mungkin ada grammar atau yang salah atau kurang tepat kayak gitu. Maksud saya adalah anak kecil itu kan ini ya suka belajar dan selalu curious kayak gitu, tidak merasa bisa itu not being cocky itu penting kayak gitu. Jadi jangan merasa bisa. Dan tapi di sisi lain memang percaya diri itu penting juga kayak gitu. Tapi di sisi lain jangan being cocky karena semua orang mungkin sedang memperjuangkan ini, semua orang sedang mati-matian kayak gitu untuk berjuang mendapatkan NIP. Jadi kita juga harus berjuang maksimal juga. Jadi sesibuk Anda sekarang misalkan dengan kesibukan yang lain menjadi ibu rumah tangga atau masih punya pekerjaan masih sedang di pekerjaan lain dan banyak lembur dan sebagainya, usahakan tiap hari itu konsisten belajar SKD kayak gitu. Sempatkan waktu tiap hari kayak gitu. Terutama di bagian yang lemah, walaupun bagian yang cukup oke pun cobalah tryout kayak gitu. Tryoutnya coba kayak gitu dan ukur kemampuan kalian. Walaupun merasa bisa tapi ternyata aduh kok saya nggak bisa mengerjakan ya kayak gitu. Itu bisa jadi kayak gitu. Walaupun saya orang matematika, saya TIW tetap belajar dulu kayak gitu, selalu menyempatkan tiap hari. TWK apalagi ini, TWK ini banyak diskusi, kemudian TKP ini yang perlu banyak belajar kalau konteks saya. Saya TU-nya walaupun kuat tapi tetap menyempatkan setiap hari setidaknya 1 jam lah untuk nge-refresh ketiganya kayak gitu. Mengusahakan 1 jam saya kira itu diusahakan ya, tidak mengurangi jam tidur Anda kayak gitu. Oke, ini yang terakhir dan paling apa itu signifikan di konteks saya, yaitu doa orang tua dan keluarga. Karena pada hakikatnya kita mau jadi apapun, niat kita adalah membahagiakan keluarga, menafkahi keluarga. Jadi ridho mereka, doa mereka itu insya Allah ridhonya Tuhan juga ridhonya Allah kayak gitu. Jadi tetap konsultasi dengan keluarga, orang tua libatkan setiap diskusi. Em, Insya Allah pilihan mereka, pertimbangan mereka kayak gitu, itu akan menjadi jalan ibadah dan jalan kita untuk menuju kesuksesan. Saya kira sudah itu saja. Rizky sudah ada yang mengatur, mari sukses bersama dan selamat menikmati prosesnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Wahid atas materi yang sudah disampaikan, yang katanya hanya sedikit tapi benar-benar daging ya. Dari lokasi, peluang, tunjangan, beban kerja, dan administrasi, dan yang paling penting itu di akhir tadi doa keluarga. Semoga dari semua pengalaman beliau kita bisa ambil manfaatnya dan jadi lebih siap untuk mengikuti rangkaian seleksi. Mungkin dari teman-teman sudah mulai muncul pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada narasumber kita, tapi sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, biar nggak terlalu suntuk, kita akan lanjut ke ice breaking dulu yuk, teman-teman. Kepada Mas Nawaf, silakan dipandu untuk ice breaking-nya. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat malam semuanya. Ini saya panggilnya Bapak Ibu atau teman-teman nih. Tadi Pak Wahid manggilnya teman-teman. Saya manggil apa nih ya? Teman-teman juga kali ya. Udahlah Bapak Ibu aja lah ya. Nggak apa-apa lah ya. Saya masih muda soalnya. Kan gak enak saya kalau ini. Oke, Bapak Ibu semua, di sini saya ingin memandu untuk ice breaking. Tadi kan kita udah dapat materi nih dari Pak Wahid. Nah, sekarang saatnya kita pendinginan dulu nih, apa istilahnya biar nggak pusing-pusing banget atau stres-stres banget. Jadi kita ice breaking dulu. Sebelumnya saya izin share screen dulu ya. Oke. Oke, sebelumnya tolong Bapak Ibu semua untuk bisa membuka
di Google mentimeter.com. Jadi kita di sini akan menggunakan mentimeter.com dan kodenya itu sudah ada di sini. Apa itu? Jadi buka mentimeter.com, kodenya 37246142. Nah, jangan lupa nanti ya, jadi apakah sudah join semua? Oh, sudah ada nih, sudah ada yang mau kayak gini nih, bagus. Jadi di sini sebelumnya ada semacam kuis ya. Di Ice Breaking ini ada semacam kuis. Kuisnya ada 10 soal, di mana setiap soal itu 15 detik. Dan nanti yang teratas, dua teratas itu ada hadiahnya kok, dapat hadiah untuk yang dua teratas kalau bisa menjawab. Dan ini juga cepat-cepatan ya, semakin cepat kalian menjawab, semakin besar juga skornya. Ya, saya tunggu di sini untuk di sini ada berapa? Ada 40-an orang ya, harusnya bisa ini untuk 40-an orang karena ini terbatas hanya di 50 orang saja ya. Ayo, ayo, mari Bapak Ibu yang menjadi lagi berjuang untuk NIP ya, bisa ikut ice breaking dulu di menti.com, lalu gunakan kodenya 37246142. Saya pikir 20 berapa nih? 20.08 kali ya. 5 menit lagi. Udah ada 12 orang, 13, 14. Ayo, silakan bergabung. Ada door prize untuk 2 teratas. Ya, nanti ini saya percepat saja karena waktu kita nggak lama. Jadi maaf, tadi 20.05. Saya mulai saja ya. Masih 20.04. Nanti 20.05 saya mulai. Oke, sudah 20.05. Bisa saya mulai mungkin ya. Wait. Saya mulaikan saja. Ayo, kuis yang pertama. Apa kepanjangan dari IQ? Ya, ini bisa pasti. Semua. Jangan lupa cepet-cepetan. Ini sistemnya cepet-cepetan. Semua sudah jawab. Oh iya, jadi jawaban yang benar itu adalah intelligence quotient. Halo, lanjut. Kita lihat siapa leaderboard untuk 2 teratas. Oke, ternyata yang pertama dipegang oleh Tasya Jaya Tapiama Junasis. Lalu yang kedua ada Pak Iwan, dan selanjutnya jangan lupa nanti yang lain buru-buru ya, karena ini kalau semakin cepat ngerjainnya semakin besar juga poinnya. Kita lanjut ke soal kedua.
Oke, saya lanjut. Nah, ini udah soalnya matematika ini. Tapi ini logika kok, bisa ini. Bakteri dalam toples dapat membelah diri menjadi 2 kali lipat dari sebelumnya setiap menit. Kalau toples itu penuh saat 20 menit, lalu pada detik berapa toples tersebut setengah penuh? Bisa ini. Nah, jadi jawabannya bukan 10. Jadi begini. Jadi ini penjelasannya. Bakteri kan tadi dalam toples itu dia membelah diri jadi 2 kali ya. Sebelumnya setiap menit. Jadi setiap menit dia menjadi 2 kali. Terus kalau toples itu penuh saat 20 menit, berarti kan kalau dia setengah penuh, itu pada saat menit ke berapa? Menit ke 19 atau 1 menit sebelumnya. Karena apa? Ketika dia di menit 19 itu setengah penuh, berarti kan tadi dia 2 kali lipat ya, menjadi 2 kali dari sebelumnya setiap menit. Berarti ketika 1 menit, setengah kali 2, yaitu 1. Jadi toples itu penuh pada saat menit 20. Jadinya toples tersebut itu penuh saat 19 menit. Nah, 19 menit kalau dalam detik itu 1140. Jadi yang sepertinya yang jawab benar nih hanya 1 orang nih ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini main logika aja ini. Oke, kita lihat untuk leaderboard sementara masih dipegang oleh Tasya Jaya tapi sama Genesis ya sepertinya. Dan yang kedua masih sama. Oke, masih semangat semua ya. Ini kita lanjut ke soal ketiga. Langsung saya mulai saja. Ini udah mulai tentang logika juga. Jadi jika Anda orang Indonesia maka Anda belum pernah ke bulan. Lalu kalau Anda pernah ke bulan, berarti kesimpulannya adalah wih, nah betul. Jadi jawabannya yang tepat adalah Anda bukan orang Indonesia, bukan Anda bekerja di NASA. Itu nggak salah, tapi kita dalam konteks ini kan kalau Anda orang Indonesia maka Anda belum Anda bukan orang Indonesia. Kesimpulannya bukan bekerja di NASA, nggak salah, tapi lebih tepatnya adalah Anda bukan orang Indonesia. Leaderboard sementara, apakah masih dipegang oleh orang yang sama? Sebentar, oke. Oke, sepertinya ada peningkatan nih. Oh, masih sama, namun yang kedua ternyata dipegang oleh Pak Jovi Satrio Purnomo ya. Yang kedua, tapi yang pertama tetap masih sama. Kita lanjut ke soal nomor 4 ya. Sempat siap semuanya karena ini soal yang spesial. Nah, ini udah mulai tebak gambar nih. Coba kira-kira gambarnya apa ini? Nah, jadi yang benar jawabannya ayam ya, bukan kuda. Kenapa? Karena, nah ini gambar yang tepat. Jadi dia gambarnya ayam ya, bukan kuda, tapi ayam. Walaupun badannya kuda, jadi jangan tertipu. Ini soal yang cukup menarik. Biar nggak pusing-pusing tadi kan udah ngitung matematika tuh ya. Jadi ini ya, yang refreshing dikit lah. Oke. Oke, kita lihat leaderboard sementara. Eh, Oh, jadi yang benar jawabannya adalah ya. Yang lainnya belum ada tepat sepertinya. Gak apa-apa. Ini yang nextnya ini udah mulai yang serius lagi kok. Udah nggak yang
badan badan kuda kepala ayam, udah nggak lagi. Tenang. Ini udah benar. Oke, langsung saya mulai. Nah, ini tentang pengetahuan umum ya. Arti demos dari demokrasi itu apa? Ya, jadi yang benar itu demos itu adalah rakyat. Kalau pemerintahan itu adalah yang kratos ya. Jadi yang lebih tepatnya itu demos itu yang rakyat dan kratos itu kekuasaan atau pemerintahan. Oke, kita lihat leaderboardnya. Sepertinya ada balap-balapan nih. Wih, beda tipis ya, beda sekitar 38 poin antara nomor satu dengan iya nomor satu dan nomor dua. Lalu nomor dua dengan nomor tiga juga selisihnya dikit ya, hanya tiga. Wow, sangat eh, seru ini. Langsung saya next ke soal selanjutnya. Ya, langsung saya mulai. Ya, ini tentang Tritura. Ya, jadi Tritura itu isinya adalah tiga itu yang salah, tapi yang kecuali adalah meminta Presiden Soekarno melepaskan jabatannya. Langsung saja kita lihat leaderboardnya. Udah mulai balap-balap. Kita langsung lanjut saja. Yang batas jadi ini langsung saja. Langsung saya mulai untuk pertanyaan nomor 7. Nah, ini adalah peta buta. Kita suruh menebak daerah yang berwarna biru. Untuk ini adalah Provinsi Papua yang baru ya. Karena sekarang provinsi di Indonesia ada 38. Betul, jadi jawabannya adalah yang itu Papua Tengah. Langsung saja. Udah, yang nomor dua sudah tetap semangat. Kita lanjut ke soal berikutnya. Sebentar, sepertinya saya ada masalah koneksi. Oke, saya mulai lanjut saja. Tebak gambar lagi ternyata ya. Apa ini kira-kira gambarnya? Nah, jadi jawabannya tepat sekarang kucing. Jangan ketipu lagi. Tadi tadi memang kop badan kuda kepala ayam, sekarang kucing beneran. Udah kucing beneran. Jadi lihat saja leaderboardnya. Kali ini siapa? Ternyata Syamsul jadi yang teratas nih. Langsung aja. Dua pertanyaan terakhir. Nah, ini tentang nama Direktur Utama KAI ya. Yang udah terkenal banget kok ini biasanya kalau di berita-berita ada ini. Tahu di TikTok, sosial media ini banyak. Udah sangat viral. Betul, jawabannya adalah Ignatius Jonan.
Saya leaderboardnya yang pertama, semakin balapan ini nampaknya. Masih dipegang oleh Pak Syamsul nampaknya. Dan next untuk pertanyaan terakhir ya, yang terakhir di ice breaking ini. Jangan lupa 2 teratas akan dapat hadiah. Nah, jadi jawaban yang benar adalah 13, bukan 7. Kalau presiden memang 7, tapi yang tepatnya adalah 13. Oke, kita lihat rekap leaderboardnya. Untuk yang terakhir, sepertinya ini. Oke, jadi yang teratas adalah Jovi Satrio Purnomo. Halo Pak Jovi, ini ya. Dan yang kedua tadi ada Pak Syamsul. Selamat untuk memenang ice breaking ini. Ada orangnya? Ada? Halo, Oh ada iya, Mas. iya. Selamat Pak Jovi udah memenangkan ice breaking pada kali ini. Nanti untuk hadiah akan bagaimana? Untuk hadiahnya nanti akan ditunggu saja dari host. Nanti ada hadiah. Mungkin cukup sekian ice breaking dari saya. Gimana? Sudah mulai ini kah? Sudah mulai apa pendinginan. Jadi saya cukupkan ice breaking ini. Undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Silakan Mbak Lutfia. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Nawaf. Gimana nih setelah ice breaking tadi, siapa aja yang kena jebakan soalnya? Jadi buat tadi pemenang, 2 orang pemenang bakal dihubungin lagi sama admin dari kami. Dan dengan adanya ice breaking tadi, malam-malam itu kan rawan ngantuk ya. Jadi semoga aja bisa bikin kita melek nih buat lebih siap mendengarkan materi selanjutnya. Terus tadi juga narasumber pertama kita lolos CPNS dalam sekali coba. Nah, sekarang narasumber kita yang kedua ini merupakan dosen Universitas Sriwijaya dan lolos P3K pada tahun 2020. Langsung saja kepada Ibu Dea, dipersilakan. Oke, terima kasih banyak Mbak Lutfia. Apakah suara saya terdengar? Sudah jelas. Iya, terdengar Oke, Bu. terima kasih banyak. Benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak teman-teman semua atas kehadirannya pada malam hari ini. Jadi saya sangat mengapresiasi sekali dan sebenarnya nggak expect ya ternyata sebanyak ini teman-teman yang bergabung pada malam hari ini. Karena saya pikir udah malam, waktunya istirahat. Tiba-tiba ketika lihat, oh lumayan banyak juga ternyata audiensnya. Syarat sedikit, jadi saya ikut P3K itu tahun 2022. Jadi duanya ketinggalan. 2022. Jadi bukan 2020. Baru tahun ini dan sebagai informasi baru tadi pagi, tadi siang kami pembagian SK. Jadi baru baru diresmikan nih dibagikan SK untuk P3K-nya. Oke, terima kasih banyak. Saya mau menyapa teman-teman semua. Ada 43 hari ini yang ikut bergabung. Terima kasih banyak atas antusiasme untuk menjadi calon ASN. Dan juga sebelumnya saya boleh tahu apakah di sini kebanyakan mayoritas S1 atau S2? S2 Biar Mbak. S2 ya, biar saya juga bisa menyesuaikan kemana nih saya bisa memberikan referensi. Oke, saya izin share screen. Kebanyakan S2 ya. Saya coba, oke, S2. Jadi bisa bisa relate nih dengan perjalanan yang sudah saya lalui. Jadi memang seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Lutfia, saya baru pertama kali mencoba P3K dan alhamdulillahnya lulus, tapi jangan sedih. Jadi saya sudah mencoba beberapa kali juga untuk yang CPNS, tapi makanya rezeki saya di P3K. Jadi saya coba share screen. Oke.
Muncul ya ini slideshow saya. Nggih, muncul. Oke, perkenalan singkat. Nama saya Dea Alfinita Aska, biasanya dipanggil Dea, atau beberapa juga dia panggil Aska. Jadi saya saat ini mengabdi di Universitas Sriwijaya. Jadi di Prodi Pendidikan Matematika. Baru mengabdi di TMT saya bulan Agustus. Jadi baru terima SK tadi siang. Di udah 2 bulan ini mengajar dan mengabdi di Universitas Sriwijaya. Jadi welcome kepada para pejuang NIP di tahun 2023 ini. Jadi banyak sekali ternyata formasi yang diberikan. Jadi kemarin ada isu-isu, oh tahun CPNS akan dihilangkan, akan lebih banyak P3K. Tapi ternyata pada saat saya lihat formasinya, dosen pun juga ternyata banyak untuk yang CPNS tahun ini. Dan juga ada P3K-nya juga. Terus sebenarnya kenapa sih harus ASN dari sekian banyak pekerjaan yang ada? Jadi tadi udah disampaikan juga oleh Mas Wahid ya sebenarnya apa sih kenapa sih harus menjadi ASN? Jadi teman-teman harus mencari dulu nih strong will-nya. Alasannya teman-teman kenapa mau memilih di jalur ini. Jadi kalau misalkan teman-teman nggak kuat keinginannya, kenapa harus menjadi ASN, itu akan berat sekali karena banyak sekali nanti yang di akhir-akhir ketika sudah lolos ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi ya. Ternyata gajinya sekian ya, saya pikir sampai 2 digit, 3 digit menjadi ASN. Ternyata cuma 1 digit seperti itu. Jadi teman-teman harus punya alasan yang kuat nih untuk bisa tetap di jalur ini. Maksudnya kan seperti yang disampaikan oleh Mas Wahid juga, seperti ASN, kalau dosen itu kan harus 65 tahun, harus mengabdi. Kalau misalkan, apalagi sudah profesor, itu 70 tahun. Kalau misalkan yang teknis itu 58 tahun. Jadi hampir lebih 20 tahun teman-teman akan mengabdi di tempat yang teman-teman tuju. Jadi kenapa sih harus menghabiskan umur teman-teman semua di ASN? Harus ada alasan itu, dan itu masing-masing punya pasti ada alasan tersendiri. Nah, sekarang udah muncul nih ada formasi baru, dan namanya adalah P3K. Kemudian ada PNS atau CPNS. Pilih yang mana ya? Saya harus masuk ke mana? Harus ambil CPNS atau ambil yang P3K? Itu juga teman-teman bisa melihat dari yang sudah dari flashback teman-teman yang sudah laluin. Jadi bagaimana sih sebenarnya memilih formasi? Dan apa sih perbedaan antara CPNS dengan P3K? Saya belum tahu deh, apakah teman-teman sudah punya. Jadi karena di sini yang CPNS sudah dibahas secara garis besar oleh Mas Wahid, saya di sini akan lebih fokus ke P3K. Jadi P3K ini ternyata di tahun 2023 ini ada dua perbedaan. Dalam artian ada yang teknis umum, ada yang teknik khusus. Jadi pada saat saya kemarin belum ada istilah yang umum dan memiliki. Halo, apakah suara saya terdengar? Jelas ya? Ya tadi ada kayak macet, nggak ada masalah ya? Oke. Nah, jadi bagaimana sih cara memilih formasi? Jadi teman-teman harus lihat dulu, apakah teman-teman lebih fokus ke PNS atau ke P3K-nya? Apakah teman-teman punya background pengalaman kerja 2 tahun atau teman-teman fresh graduate? Kalau misalkan P3K itu dikhususkan untuk teman-teman yang memiliki pengalaman kerja 2 tahun sebelumnya di formasi yang dituju. Tapi kalau CPNS itu bisa fresh graduate, teman-teman baru lulus sekarang pun baru terima ijazah bisa langsung daftar CPNS. Tapi kalau P3K teman-teman harus punya pengalaman dulu 2 tahun dalam bekerja begitu. Jadi kalau teman-teman udah pilih saya kayaknya pingin ke PNS aja deh, ya udah monggo nggak apa-apa, nggak masalah. Terus ada yang bilang bahwa oh P3K itu bedanya adalah tidak punya pensiunan dengan PNS, terus juga tidak ada jenjang karir. Nah teman-teman nggak usah khawatir, jadi RUU-nya sudah dirancang sedemikian rupa, jadi sudah dipastikan bahwa P3K itu akan mendapatkan pensiunan juga. Jadi nggak ada perbedaan antara PNS dengan P3K.
Kemudian untuk jabatan fungsional itu juga masih diperdebatkan sebenarnya RUU-nya. Jadi karena logikanya begini, kalau misalnya teman-teman di sini karena kebanyakan S2, jadi saya menyimpulkan teman-teman kebanyakan di sini milih yang asisten ahli atau dalam artian dosen. Kalau misalkan memang ada sebelumnya mengatakan bahwa tidak ada jenjang karir, tidak bisa kalau teman-teman udah mendaftar di asisten ahli S2, ya udah itu mentok sampai teman-teman selesai pensiun akan di sana saja, kecuali teman-teman sudah mendaftar kembali dengan formasi yang berbeda. Tetapi itu masih jadi perdebatan di RUU, dan itu kabarnya insya Allah akan diperbaiki, akan diresapel segala macam. Karena logikanya begini, kalau misalkan untuk dosen teknis lain deh, kalau misalkan untuk yang formasi lain yang tidak ada jabatan fungsional, itu mungkin tidak akan terlalu berpengaruh tanda kutip. Tapi kalau misalkan yang di dosen, pasti kita tahu bahwa kalau dosen ada jabatan fungsional ya, dari asisten ahli, rektor, kepala, dan seterusnya. Kalau misalkan kita tetap akan stagnan di asisten ahli, tentu itu akan merugikan instansi. Jadi itu masih ada perdebatan, dan disampaikan juga ketika pada saat saya ikut grup yang P3K, bahwa poin yang fungsional itu tidak sesuai kalau misalnya diterapkan untuk yang dosen atau yang jabatan fungsional begitu. Jadi kembali ke teman-teman semua, monggo mau pilih yang CPNS atau P3K, tapi begitu yang saya tahu tentang P3K saat ini. Dan yakin saja nanti insya Allah semoga saja akan ada perubahan dan tidak ada perbedaan antara P3K dengan CPNS. Kemudian bagaimana sih cara memilih formasinya? Teman-teman apakah sudah mendapatkan bukan, mana ya? Sebentar. Sudah mendapatkan, saya coba stop share sebentar. Kemudian mau share ya. Ini saya macet. Ini share. Oke, apakah teman-teman sudah mendapatkan PDF dari yang P3K ini? Jadi saya mau bahas sedikit. Kan kebanyakan nih teman-teman ada yang berbeda aspek, ada beberapa yang mundur setelah dinyatakan lolos dari CPNS ataupun P3K karena merasa gajinya tidak sebesar yang saya kira, yang sampai 2 digit, 3 digit ya. Ternyata cuma sampai segini. Nah, ternyata di sini sekarang pemerintah juga sudah memperbaiki itu dan sudah sadar bahwa banyak teman-teman yang itu harus dicantumkan. Jadi ini untuk formasi yang P3K. Jadi teman-teman sudah tahu nih tentang gaji dari formasi yang teman-teman cari, teman-teman pilih. Jadi silahkan masukkan formasinya, teman-teman mau pilih jurusannya apa, S2 apa, atau S1 apa. Di sana akan muncul beberapa pilihan formasi yang sesuai dengan bidang ilmu teman-teman semua, dan juga dengan tentang gajinya. Jadi teman-teman udah tidak mengira-ngira lagi nih, berapa sih kisaran gaji saya nanti, tapi udah ada tentang gaji minimal sampai maksimalnya sekian, gitu. Itu untuk yang P3K. Kemudian formasinya nih, bagaimana untuk kriterianya. Nah, kriterianya tahun ini ternyata dibagi menjadi yang kriteria umum dan juga kriteria khusus. Jadi kalau misalkan kriteria khusus, itu jadi seperti yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa P3K itu dikhususkan untuk teman-teman yang sudah memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun. Jadi kalau misalkan di sini pengalaman khususnya ada untuk yang ex-THK 2 dan juga untuk yang tenaga non-ASN. Maksudnya adalah teman-teman sudah, contoh misalnya gimana ya, gini, saya sudah mengabdi di Universitas Sriwijaya sebagai tenaga honorer kurang lebih 2 tahun atau 3 tahun belakang berturut-turut. Nah, itu teman-teman bisa mendaftar dalam P3K kebutuhan khusus sebagai tenaga non-ASN. Sedangkan untuk yang ex-THK 2 ini dikhususkan untuk teman-teman yang memiliki SK mengajar atau SK kerja di tempat yang sudah teman-teman tuju itu dari 2005. Jadi udah
Tapi saya lihat kayaknya di sini nggak ada yang dari 2005 sudah mulai bekerja ya. Maksud saya umurnya kayaknya sekitaran saya angkatan 90-an, 80-an. Jadi saya estimasikan bahwa teman-teman di sini bisa mengikuti kalau yang kriteria yang kebutuhan khusus lewat yang tenaga ASN dalam 2 tahun berturut-turut. Gimana kalau ternyata saya dulu pernah 3 tahun dulu mengabdi, kemudian saya cuti karena saya menikah dan saya resign, kemudian saya udah punya pengalaman 3 tahun, itu bisa nggak? Ternyata untuk yang khusus ini yang masih berlanjut, jadi teman-teman masih bekerja di instansi tersebut, instansi yang teman-teman sudah teman-teman yang incar begitu. Tapi misal saya mengabdinya di katakanlah Universitas A, tapi saya mau ke Universitas B, bisa nggak? Tapi saya udah 2 tahun mengajar, bisa, tapi melalui yang kebutuhan umum. Jadi kebutuhan umum ini teman-teman sudah memiliki pengalaman kerja selama minimal 2 tahun, tapi di instansi yang berbeda. Jadi bedanya gitu ya, kalau khusus itu di instansi yang teman-teman memang tuju dan teman-teman bekerja pada saat itu, sedangkan kalau yang pelamar yang kebutuhan umum itu 2 tahun tapi berbeda instansi. Jadi kebayang ya maksud saya. Semoga tidak belibet penjelasan saya. Nah, itu yang kriterianya dulu. Kemudian di sini ada, kalau misalkan asisten ahli, muncullah sertifikat-sertifikat tambahan, penambah nilai. Saya sudah mengajar sekian tahun, katakan 5 tahun, tapi saya belum AA, belum pekerti. Apakah saya boleh mendaftar? Nah, kalau di sini saya menginterpretasikannya sebagai tambahan nilai. Jadi ibaratnya kayak sunnah. Teman-teman ada, alhamdulillah. Kalau enggak, ya wis nggak apa-apa. Jadi yang penting adalah persyaratan wajibnya yang harus dipenuhi. Tapi kalau sebagai tambahan nilai dan itu ada bobotnya, ya ada alhamdulillah, nggak ada juga nggak apa-apa begitu. Jadi jangan mematahkan semangat teman-teman. Aduh, saya kayaknya nggak jadi daftar deh karena saya nggak ada ini. Kalau misalkan memang ada pilihan yang lebih baik, ya nggak apa-apa juga. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen banget di sana, tapi belum ada yang ini, belum ada tambahan nilai, nggak ada saran juga mendaftar kalau menurut saya, gitu ya. Oke, tapi ini kalau misalkan teman-teman ada yang belum mendapatkan file ini, saya kirim melalui admin. Tapi kalau misalkan sudah, tapi saya yakin teman-teman udah pasti udah siap semua dokumen-dokumennya, ini udah ada semua. Kemudian saya kembali ke slide saya tadi. Oh, oke, kembali ke sini. Nah, kemudian bagaimana sih perbedaannya tesnya sekarang? Perbedaan tesnya antara P3K dengan CPNS. Apa sih bedanya? Jadi kalau misalkan administrasi tetap ada tertulis syarat-syarat apa yang harus dipenuhi. Bedanya adalah kalau misalkan P3K teman-teman harus memiliki pengalaman kerja 2 tahun minimal. Kemudian ada keterangan dari pemimpin dari apa namanya? Pimpinan instansi terkait. Kemudian kalau misalkan setelah lolos administrasi akan ada namanya CAT, sama aja dengan CPNS, hanya saja kalau di CPNS itu ada 3, ke TWK, TIU, dan juga TKP. Kemudian kalau P3K itu ada 3 unsur juga, kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kemudian sosial kultural. Ada juga kemarin bahasa Inggris, saya kurang pak, kayaknya ada standar, terus juga wawancara, tapi secara CAT begitu. Ini komponen-komponennya. Dan untuk dosen setelah lolos dari CAT ini memenuhi standar minimal dan sudah melewati proses perankingan, nanti akan ada melalui proses wawancara dan juga micro teaching sama seperti di CPNS. Jadi kayak SKB ya kalau di CPNS. Tapi kalau misalkan di CAT ini hanya micro teaching dan juga wawancara, gitu saja. Itu tuh P3K. Kemudian, jadi isinya apa sih tentang teknis manajerial struktural ini? Itu benar-benar teknis banget. Jadi kalau misalnya teman-teman mengambil, saya kemarin adalah yang asisten ahli dosen, jadi isinya adalah benar-benar tridharma. Jadi tridharma yang benar-benar harus teman-teman penuhi. Dan juga sebagai abdi negara, sebagai pelayan masyarakat. Itu benar teknis
pertanyaannya. Tridharma tentang penelitian, pengabdian, kemudian pengajaran itu juga harus teman-teman kuasai untuk untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kompetensi teknis dan juga manajerial, kultural seperti itulah kurang lebih. Nah, materi ajar saya bahan belajar saya dulu dari mana? Karena nggak tahu deh, waktu tahun lalu kayaknya masih sedikit sekali sumber belajar tentang P3K. Jadi saya mencoba referensi, mencari di YouTube segala macam, masih terbatas sekali informasi yang saya peroleh. Jadi saya kemarin cuma bermodal bermodal Bismillah, bermodal Bismillah dan juga saya mempelajari tentang Tridharma perguruan tinggi. Jadi apa saja sih kewajiban dosen yang harus dipenuhi, kemudian tugas-tugasnya apa saja, beban-beban yang harus dipenuhi apa saja. Nah, itu yang saya perdalam tentang kompetensinya ini. Gitu. Nah, syarat-syaratnya itu bisa teman-teman lihat. Tadi sudah saya sampaikan, yang paling penting adalah di P3K adalah surat pengalaman kerja dari pimpinan. Itu trik khususnya kurang lebih sama seperti Mas Wahid sih. Jadi setelah maksimalkan apa yang kita punya, kemudian nggak lupa, kalau saya nggak tahu ya, teman-teman di sini apakah sudah memilih formasi atau belum. Kalau saya dulu sebelum memilih formasi, saya istiqoroh sama berturut-turut sampai saya Bismillah deh, yakin saya pilih formasi ini. Setelah saya yakin dan sudah saya submit itu apply saya lanjutkan dengan hajat berturut sampai selesai. Jadi istiqoroh dulu, kemudian hajat. Itu membuat saya yakin apapun hasilnya itu pasti sudah yang terbaik dari pilihan Allah menurut agama saya begitu. Dan juga tak lupa restu orang tua sih, itu yang paling penting. Jadi fun fact, saya dulu nggak pernah mau diminta untuk memilih di Sumatera, maksudnya Sumatera Selatan, karena saya dulu kuliah dan segala macamnya di Sumatera Selatan. Saya pikir kayak saya mau explore tempat lain deh, tempat baru. Tapi orang tua selalu bersikeras, coba deh di sini, coba di situ. Jadi akhirnya setelah mencoba CPNS saya gagal terus. Pas P3K ini orang tua berkali-kali lagi coba meyakinkan, coba deh kembali ke ini, coba deh di sini. Dan ya udah Bismillah. Jadi saya ingat banget itu tanggal 6 Januari penutupan terakhir, saya submit itu 6 Januari jam 9 malam. Jadi memang antara waktu itu maju mundur mau ikut sih. Jadi ketika udah deh Bismillah, kalau memang itu rezeki nggak kemana, mau berapapun saingannya, mau 10, 100, 1000, mau yang diambil 5, 4, 1 pun, kalau misalkan emang itu untuk teman-teman, itu emang rezeki kita, itu nggak akan kemana. Gitu aja sih. Oke, itu sih statement saya. Jadi jangan mematahkan dulu impian teman-teman. Kayaknya enggak deh. Di sana ada banyak sekali peminatnya. Tapi kalau teman-teman udah yakin aja. Itu punya saya. Mau berapapun orangnya, mau berapapun saingannya, mau berapapun yang diterima, kalau itu untuk teman-teman, pasti itu akan jadi milik teman-teman. Oke, saya rasa cukup sekian. Nanti akan lebih banyak kita diskusi. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembicara kedua kita, Budi, atas pemaparan yang sangat insightful. Mulai dari dasar alasan mengapa kita mau mengabdi, kemudian pertimbangan ASN dan P3K yang benar-benar lengkap informasinya. Semoga Bapak Ibu bisa lebih terarah, dan seperti yang sudah disebutkan oleh Bu Dea tadi, selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi atau tanya jawab. Termin pertama untuk 3 orang penanya. Silakan dari Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan untuk raise hand dan bisa unmute mic-nya. Kita coba dari forum chat aja dulu kali ya, Mbak. Ini banyak sekali pertanyaan kayaknya. Boleh Ibu, bisa dipilih Silakan Pak dari Wahid mau menjawab yang mana? Sebenarnya mayoritas sudah saya jawab via chat itu. Mungkin Oh, Bude bisa jawab yang saya coba jawab fokus ke Mas P3K. Heri Wijaya Iya. deh. Nah Beliau, itu tapi bisa diutamakan yang ini ya, mungkin yang raise hand kayak gitu. oh oke.
sebelum nanti di Akan akhir saya mungkin serahkan ke sambil moderator sambil aja jawab deh. via chat Bu Dea. Oke. Ya. Nah, Iya, baik. Jadi oke. untuk yang raise hand dulu ya, Ibu Bapak. Ini ada dari Ibu Niputu Citra Laksmi. Bisa di-unmute mic-nya, Bu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Kak, izinkan saya bertanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Niputu Citra Laksmi. Jadi, ada 3 pertanyaan yang ingin saya tanyakan terkhusus kepada Kak Wahid. Kebetulan saya newbie untuk mendaftar CASN di tahun ini, baru pertama kali. Jadi, ada beberapa hal yang masih saya bingung, terutama terkait dengan administrasi. Jadi izinkan saya menyampaikan satu persatu dari pertanyaan saya, di mana pertanyaan yang pertama adalah terkait dengan tempat lahir di ijazah. Karena di situs di CASN itu diminta untuk memasukkan tempat lahir sesuai di ijazah, namun tempat lahirnya tersebut berupa kabupaten. Sedangkan di KTP saya, tempat lahir saya berupa kecamatan, Kak. Jadi, apakah nantinya itu akan mempengaruhi dari seleksi administrasinya, kira-kira sepengalaman Kak Wahid dan tentu saja dan juga pengalaman teman-teman di CSN sebelumnya. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah terkait dengan form surat lamaran. Kebetulan saya mendaftar untuk di Kemendikbud, di mana di form surat lamaran itu mungkin teman-teman yang lain ada yang juga memiliki masalah yang sama. Di antara poin 1 sampai poin 9, ada poin 7, 8, 9 itu yang bisa kita hapus kalau misalnya tidak memenuhi kriteria, misalnya pemuda-pemudi dari Papua dan lain sebagainya. Kemudian ada satu di poin 4, itu terkait dengan memasukkan scan dokumen lainnya sesuai dengan ketentuan persyaratan khusus jabatan fungsional yang dilamar. Nah, kebetulan di jabatan yang dilamar itu tidak ada dokumen dengan ketentuan persyaratan khusus. Apakah poin tersebut bisa dihapuskan di dalam form surat lamaran, sedangkan tidak berisi tanda boleh dihapus seperti tanda bintang seperti itu, Kak? Apakah pertanyaan saya untuk poin nomor 2 jelas, atau saya harus menunjukkan terlebih dahulu? Ya, kemudian saya skip aja. Yang di pertanyaan nomor 3, yang terakhir itu, kan ada input pekerjaan di CASN. Apakah harus sesuai dengan jabatan yang kita lamar, seperti itu. Mungkin ada masukan dari kakak-kakak yang lain. Saya mohon bantuannya. Terima kasih. Sudah, Kak. Pertanyaan saya ada 3. Oke, baik. Pertanyaan untuk Pak Wahid bisa langsung dijawab atau mau dikumpulin dulu nih, Pak? Oh ya, mungkin kalau Pak Heri buat saya sekalian bisa di sekalian kalau misalkan, tapi kalau buat Bu Dea, tapi monggo juga di ini dipersilahkan Pak Heri Wijaya Eskom Oh, MM. Iya. Oke, apa udah kedengeran? Kedengeran, Sangat Pak? jelas Bapak. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. atas nama Heri Wijaya. Saya sendiri ini mau mendaftar P3K, tapi karena dari saya pengalaman kerja jadi dosen swasta itu baru nomor terbit NIDN-nya itu tahun April 2022. Nah, jadi kan masih kurang 1 tahun lagi. Nah, kemarin itu tak cari-cari, ternyata yang informasinya ternyata itu berdasarkan AA 2 tahun atau NIDN keluar 2 tahun. Nah, itu selanjutnya itu tentang setelah gara-gara P3K tadi syaratnya syaratnya itu masih bingung, jadinya saya beralih ke CASN. Nah, dari CASN itu saya yang bingung itu tentang linearitas. Linearitas seandainya itu kan prodi saya itu S2 manajemen, dan S2 manajemen itu kan lingkupan dari turunan dari ilmu ekonomi dan rumpun ke ilmu manajemen. Nah, setelah itu rumpun manajemen itu kan ada manajemen pemasaran, manajemen sumber daya, dan lain-lain. Nah,
Kalau itu di formasi pendidikan itu tulisannya S2 Manajemen Sumber Daya Manusia. Tapi ijazah saya itu S2 Manajemen. Apa bisa masuk ke itu atau enggak? Itu aja. Kalau menurut Bapak Ibu yang udah pengalaman tentang linearitas jurusan. Oke, terima kasih. Saya unmute ya Pak, sambil menunggu jawaban. Oke. Oke, boleh saya langsung jawab, Mbak Lutfia? Satu lagi sepertinya Bu Dia, karena terpilih Oh, pertama tadi 3 penanya. Iya. Jadi mungkin kalau pertanyaannya mirip kan bisa langsung oke. jawabnya mirip ya. Iya, Sepertinya Bu Dia sudah tidak sabar untuk membagikan ilmunya. baik. Satu lagi ya, Bu. Mungkin untuk Pak Fakhriah Ahlamah, saya persilakan untuk mengajukan pertanyaannya. Halo, Bapak Fakhriah. Ada nggak ya? Ini udah Raisan. Atau mungkin yang Raisan satu lagi ada Ibu MR. Ya. Oh ya, oh ya, silakan. Assalamualaikum. Iya, Bapak Fakhriah ya. Oke. Iya, ini sudah boleh bertanya? Silakan, Bapak. Iya, izin bertanya. Saya kebetulan mau mendaftar CPNS dosen. Hanya ketika melakukan pendaftaran itu ada tertera IPK. IPK itu kumulatif. Jadi kebetulan ijazah saya itu tertera ada yang IPK, ada yang IPA. IPA itu apa artinya? Iya, indeks prestasi akhir. Kalau yang IPK indeks prestasi kumulatif. Itu untuk dicantumkannya yang mana ya? Indeks prestasi akhir atau yang indeks prestasi kumulatif? Sekian pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas 3 pertanyaan yang sudah dipaparkan tadi. Mungkin bisa untuk pertanyaan pertama untuk Pak Wahid. Ya, oke. Suara saya sudah masuk ya? Oke, pertanyaan pertama tadi dari Ibu, maaf saya nyatat pertanyaannya tapi saya lupa nyatat nama penanyanya nanti. Dari Citra, Kak, Pak. Oh ya, dari Kak Niputu Citra ya. Iya. Ya, yang pertama terkait tempat lahir. Ya, ini banyak kejadian sih yang saya dengar sih ya. Tempat lahirnya ada yang kecamatan, ada yang desa, tapi di sistem itu kan ini ya auto generate kan ketika milih provinsi. Mohon maaf, ini memang suaranya terputus ya, Kak? Seperti itu. Ya, itu banyak kejadian sih yang saya dengar sih. Ini seharusnya saya tidak punya kapasitas untuk menjawab secara resmi karena saya bukan orang BKN, tetapi dari pengalaman dan saya lihat-lihat juga di ini ya, sempat lihat sekilas-sekilas di YouTube, baik ketika saya dulu ngelamar CPNS atau akhir-akhir ini juga saya lihat-lihat juga di YouTube rangkuman orang-orang, diskusi orang-orang itu kalau misalkan sistem mintanya kabupaten ya udah tulis kabupatennya kayak gitu dan cukup banyak kejadian seperti itu tidak masalah kayak gitu. Di ini ya di KTP-nya itu kecamatan karena nanti ke depannya KTP pun itu bisa diganti kayak gitu dan itu kalau di sistem ini kabupaten di kabupaten aja. Tapi mungkin Bapak Ibu yang lain atau peserta yang lain mungkin mau berbagi jawaban tentang ini juga nggak masalah karena ini kan lebih banyak ke experience ya, bukan ke bukan em, bukan judgement yang
mutlak kayak gitu. Setahu saya kalau tipsnya orang-orang itu yang sudah keterima juga itu tetap diisi kabupatennya kayak gitu. Tapi kan ya beda tahun bisa aja beda beda kebijakan. Tapi kalau sehemat saya sesuaikan dengan apa yang diminta sistem. Kemudian yang kedua tadi mohon maaf saya kurang jelas dengan pertanyaannya. Eh, Tadi terkait poin 4 atau mungkin kalau bisa share screen aja eh, Kak Kak Putu Oh iya ya, baik baik Pak. eh, Share screen. disiapkan share screen-nya sambil ini saya menjawab pertanyaan yang ketiga tadi apa Kak? Kalau yang ketiga Kak? Yang ketiga untuk ada input pekerjaan di sistem Kak, itu apakah harus sesuai dengan apa namanya jurusan yang kita lamar seperti itu. Misalnya nih, kan misalnya kita lamarnya jadi dosen, tapi pekerjaan kita itu tidak pernah mengajar gitu. Apakah sebaiknya tidak usah diisi ataukah tetap diisi gitu? Seperti itu Kak. Oh iya, ini sepertinya kalau misalkan melamar CPNS itu opsional kalau nggak salah. Ada dalam kurung opsional kalau nggak salah. Iya betul, opsional sih Kak. Heeh. Apakah Jadi boleh iya boleh tidak, kalau opsional itu bebas saja karena nanti misalkan tidak diisi pun misalkan nanti kan kalau dosen ya lamarnya nanti formasinya dosen ya, dosen nanti kan ada sesi wawancara. Nah Iya. itu kan bisa show off di situ ya. Tanda kutip biasa off di situ. Oh, Kalau iya. misalkan mau diisi dari awal juga saya kira tidak masalah kayak gitu. Kalau misalkan pengen menurut Kak Citra itu bisa jadi poin plus itu diisi aja kalau misalkan, tapi kok nanti malah menurut Kak Citra malah mancing pertanyaan yang di luar konteks dan berpeluang menyudutkan Kak Citra, nanti tidak usah diisi aja. Itu silahkan berkontemplasi di situ. Iya, terkait hal itu. Oke. Ya, sambil nunggu Kak Citra menyiapkan share screen-nya, saya mungkin menjawab pertanyaan yang ketiga dari Bapak apa tadi ya? Bapak Ahlama tadi terkait IPK ya, indeks prestasi kumulatif IPK itu yang terakhir Bapak, biasanya ada di transkrip yang paling bawah atau ijazah. Di ijazah terlihat nggak ya? Oh nggak, biasanya di ijazah sebagian besar nggak terlihat ya. Di transkrip itu ada. Jadi udah semuanya. IPK itu misalkan S1 berarti ya selama 8 semester atau 7 semester atau selama Anda menempuh semesternya itu kumulatif. Jadi kan semuanya kayak gitu. IPK itu akhirnya. Jadi kan karena sudah lulus jadi kan ya akhirnya itu. Itu kalau misalkan redaksinya IPK berarti IPK sih. Itu. Baik, terima kasih. Mungkin pertanyaan kedua langsung ini Bu Dea. Ya, tadi ada beberapa saya baca juga di kolom chat, apakah harus AA dan juga apakah harus punya NIDN. Jadi, saya coba sharein yang saya tahu ya. Ini untuk yang P3K yang asisten ahli atau dosen. Jadi, di sini dikatakan bahwa ini deskripsi tugas-tugasnya, kemudian ini adalah yang wajibnya, persyaratan wajib tambahannya, pengalaman minimal 2 tahun di bidang relevan yang disebutkan dengan surat keterangan pengalaman kerja, kemudian di sini adalah sertifikat sebagai tambahan nilai. Nah, tambahan nilai ini. Jadi ini sifatnya adalah sunnah muakkad. Jadi kalau misalnya teman-teman ada, silakan dilampirkan. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa sebenarnya, karena dia di sini adalah sertifikat sebagai penambah nilai. Jadi bukan yang wajib. Dan kalau misalkan di sini syaratnya adalah minimal 2 tahun dari bidang yang relevan. Jadi nggak harus ada NIDN dan nggak harus ada AA. Sebagai informasi, teman saya ada kok yang lulus P3K, satu instansi dengan saya, satu prodi dengan saya, dan beliau belum punya NIDN. Jadi emang ada pengalaman mengajar aja 2 tahun, dan nggak harus punya NIDN, apalagi AA. Saya sendiri juga belum AA. Jadi selama dia tidak tertulis benar-benar declare bahwa dia harus punya NIDN dan jaraknya segala macam, jadi dihitung 2 tahun itu dari mana sih? Apakah dari NIDN, apakah dari AA? Dari SK pertama pengangkatan teman-teman. Jadi ketika teman-teman diangkat,
diangkat, diterima sebagai dosen tetap di kampus itu atau dosen tidak tetap, pokoknya mengajar di sana, SK apapun itu, selama 2 tahun, yang penting 2 tahun berturut-turut, itu teman-teman udah bisa mendaftar di P3K, begitu. Jadi nggak harus ada Indian maupun AA. Itu ya, tadi Mas Heri. Oke, terima kasih Bu. Oke, saya kembalikan ke Mbak Lutfi. Oke, baik. Terima kasih Bu Dea dan Pak Wahid. Tadi ya untuk Ibu Niputu Cahya, apakah sudah? Citra Kak, oh ya sudah Kak. Oh ya, Sorry. Sudah. Ya, izin nih share screen ya Kak. Ya, ini apakah sudah terlihat? Sudah ya sudah Kak? Ibu. Oh ya, oke. Baik, izin bertanya untuk poin nomor 4 Kak. Ini kan ada scan dokumen lainnya sesuai ketentuan persyaratan khusus jabatan fungsional yang dilamar. Kemudian saya berencana untuk melamar yang tidak ada dokumen lain, yang tidak ada persyaratan khusus maksudnya. Jadi apakah poin ini bisa dihapus atau tidak? Itu masih menjadi perdebatan karena di grup pun saya tanya itu masih balik ke masing-masing, apakah pengalaman Kak Wahid itu di teman-teman yang lain atau teman-teman sebelum yang lain yang sudah pernah ikut mungkin di CISN ini, apakah ini boleh dihapus karena memang dokumen ini tidak diupload seperti itu di sistem. Takutnya ketika di sini di poinnya ini disertakan tetapi dokumennya tidak diupload, takutnya itu akan menjadi permasalahan sehingga tidak meloloskan ke seleksi selanjutnya seperti itu Kak. Karena tidak ada bias kan kalau misalnya dihapus boleh dihapus itu ada bintang-bintangnya seperti itu masih menjadi kegalauan saya. Terima kasih. Mohon Ya, bantuannya. coba naik ke atas, Bu. Itu kayaknya formasi khusus ini ya, Papua sama disabilitas ya. Tidak, ini yang format surat lamaran secara umum, Kak, untuk Kemendikbudnya. Setahu saya itu memang khusus untuk yang disabilitas atau Papua atau daerah tertentu kayak gitu, sehingga itu yang syarat khususnya kan itu ya. Sama P3K kayaknya mungkin ada tambahan syarat tertentu kayak gitu. Kalau misalkan yang CPNS kayaknya dihapus saja mungkin aman itu ya. Saya kira sambil mengikuti ini ya perkembangan di Telegram, kalau temannya banyak kan aman. Gitu. Oh, Iya. iya, betul. Karena Gitu. di jenis Iya. kebutuhannya ini digabung jadi satu dia, Kak. Makanya sebenarnya agak membingungkan. Iya. Jadi ya nanti di grup Telegram ya. Iya gitu. Iya, baik. Ada kakak-kakak yang lain yang sudah submit, yang sudah resume, mohon bantuannya karena ini masih menjadi lawan untuk Nanti mungkin diskusinya sambil dilanjut di kolom chat, ya. bisa dilanjut ke dua penanya berikutnya. Terima Iya, kasih. yang termin kedua terakhir. Ya, terima kasih Kak Citra. Terima kasih kembali Kak. Baik, kita langsung mulai ke termin yang kedua untuk Bapak Jovi Satrio Purnomo yang sudah raise hand. Silakan Pak untuk unmute. Oke, terima kasih Mbak Lutfia. Saya izin bertanya kepada Mas Wahid terkait seleksi SKB di micro teaching gitu, Mas. Saya kebetulan mendaftar untuk formasi dosen, itu saya baru pertama kali untuk mendaftar CPNS kali ini. Jadi saya mau bertanya, itu kira-kira apa trik dan tips kali ya Mas ya, pada saat micro teaching, dan kira-kira materinya itu apakah disampaikan dengan lengkap ataupun dengan maksudnya materinya cuma sedikit kayak gitu, tapi pada proses tanya jawab dengan dosennya atau penilainya yang lama. Jadi saya mohon bantuannya apa saja tips dan trik selama micro teaching pada saat seleksi SKB. Satu lagi, pada pendaftaran CPNS kali ini itu ada isian itu opsional, yaitu mengenai publikasi. Nah, kebetulan saat ini saya memiliki sedikit publikasi, namun nama saya itu berada pada penulis kedua atau second author. Apakah itu tidak mempengaruhi penilaian tambahan atau bagaimana begitu, Mas? Mungkin itu cukup, sekian pertanyaan dari saya. Mohon untuk diberi gambarannya. Terima kasih, Mas.
Langsung penanya kedua. Baik, untuk penanya kedua, Ibu M. Rois yang sudah raise hand. Iya, terima kasih Oh, Ibu. Bapak. Ya, itu mohon maaf fotonya belum sempat saya edit. Itu foto istri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon masukannya Bapak Ibu narasumber. Saya tamatan pendidikan S2, jurusan pendidikan IPS. Kemudian saya berencana melamar ASN ini, CPNS ya. Namun setelah saya lihat sebaran informasi yang dibagikan oleh Kemdikbud, itu lokasi dari kampus-kampus yang ada di jurusan saya itu memang jauh-jauh sekali begitu ya. Jadi saya berpikir karena ini mungkin juga adalah peluang terakhir bagi saya untuk ikut tes karena dibatasi oleh umur. Nah, jadi saya sempat berpikiran juga apakah saya gunakan ijazah SMA saja, saya yang di kementerian lain atau bagaimana. Jadi sedikit bimbang juga begitu Bapak Ibu narasumber. Jadi mohon masukannya, apakah lebih baik saya memilih menggunakan ijazah S2 yang notabene perguruan tinggi yang dituju sangat jauh sekali dan formasinya yang diminta sedikit juga, atau saya korbankan ijazah S2 saya pilihkan gunakan ijazah SMA saya di kementerian yang lain seperti itu. Jadi mohon masukannya Bapak Ibu narasumber. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita cukupkan untuk termin kedua. Ada 2 pertanyaan, dan untuk para narasumber kita pada malam hari ini, Bu Dea dan Pak Wahid, dipersilakan. Oke, Bu Dea, saya dulu nggak apa. Oke, Bu Dea kalau sudah di Bu Dea, kalau misalkan saya. Oke, saya saja mungkin mempersingkat waktu. Yang pertama itu nanti kalau Bu Dea udah oke. Dari Pak Jovi ya, micro teaching kayak gitu. Micro teaching itu pengalaman saya itu belajar ada yang memandu. Itu micro teaching itu publikasi ya, ini kan jadi satu ya, publikasi itu second author. Saya kira itu tidak masalah yang signifikan. Micro teaching itu perlu latihan. Walaupun saya S1-nya pendidikan ya, tetap perlu latihan. Dan latihan itu perlu komunitas, jadi usahakan nanti punya komunitas dan ada pelatihannya, ada tips-tipsnya tersendiri itu untuk detailnya kayak gitu. Salah satu tipsnya, jadilah pembeda, carilah pembeda, misalnya in English kayak gitu, influent English. Saya dulu influent English dengan teman-teman kayak gitu, berusaha influent English karena itu ternyata itu menjadi pembeda kayak gitu. Ketika sudah diterima, dengar kayak gitu, ada kawan katanya saya diterima karena saya satu-satunya yang fluent English seperti itu di antara tiga tiga yang ikut micro teaching waktu itu. Nah, terus yang kedua, materi nggak mungkin semuanya orang kita ngajar 3 SK saja kadang nggak cukup. Apalagi cuman dikasih waktu 30 menit, yang kadang instansi ada yang ngasih cuma 5 menit, 10 menit, 15 menit, ada yang 25 menit kayak gitu. Itu nggak mungkin semua materi, jadi tekankan aja materi yang penting. Untuk selanjutnya akan ada tips-tips lagi sih dari pengalaman kami, jadi mungkin nanti akan ada program follow up terkait itu. Memang bisa disiapkan dari sekarang, terutama fluent English-nya. Kalau materi saya kira kan sudah ahli kayak gitu. Untuk yang lain detail teknisnya mungkin akan nggak salah dapat bocoran akan ada program berikutnya dari dari Kulmat ya, begitu. Terus kemudian untuk pertanyaan kedua dari pertanyaan kedua dari siapa tadi? Oh ya, dari Bapak Rois ya. Itu kembali ke Pak Rois sendiri, karena kalau misalkan daftar instansi tadi kan permasalahannya jarak ya. Daftar instansi lain kalau penempatannya seluruh Indonesia juga sama aja. Jadi
didiskusikan aja dengan keluarga, apalagi Bapak Roy sudah berkeluarga, itu saya kira diskusinya bisa lebih intens terkait ke depannya, karena ya itu lifetime choice ya. Jadi lebih ada banyak variabel yang dipikirkan, apalagi sudah berkeluarga itu banyak sekali variabel yang dipikirkan. Saya paham tentang itu, dan itu menjadi pilihan, dan tidak ada pilihan yang salah saya kira ketika diambil. Ketika itu sudah disetujui sama keluarga, bareng-bareng mufakat. Jadi bismillah aja nanti ketika sudah memilih mau pakai SMA atau S2 kayak gitu. Itu saja saran dari saya, karena kalau misalkan SMA di instansi kementerian juga penempatannya kan seluruh Indonesia juga. Jadi kan kurang lebih sama itu akibatnya. Selain itu silahkan mengenai peluang dan gaji dan sebagainya bisa didiskusikan dengan secara private dengan keluarga. Menurut hemat saya seperti itu, Bapak Rois. Ya, saya kira sudah menjawab semua pertanyaan. Saya kembalikan lagi ke Mbak Lutfia. Ya, terima kasih, Pak. Baik, terima kasih atas Bapak Ibu penanya dan juga narasumber kami. Sebelum kita akhiri, apakah ada sepatah dua kata dari Pak Wahid dan Bu Dea untuk para pejuang, Bapak Ibu pejuang NIP nih, yang sedang berjuang? Oh ya, baik. Saya dulu atau Kak Dia dulu? Sepertinya Kak Dia ini ya, tadi sebenarnya sibuk Kak Dia, terus tapi ini ya diculik sama panitia. Jadi mungkin dari saya saja, nanti kalau misalkan Kak Dia udah gabung kembali, nanti akan memberikan kata-katanya. Sudah gabung? Dari tadi gabung kayaknya. Oh gitu, udah. Maafkan saya. Ya, mungkin Kak Dia dulu, boleh? Ya, jadi ASN itu bukan pilihan terakhir, bukan pilihan the one and only, tapi pastikan bahwa memang teman-teman ada alasan kuat kenapa memilih di sana. Seperti yang tadi yang Mas Rois ya, kenapa pilihannya apa, jauh, yang satu jauh terus tidak sesuai, apakah saya harus menggunakan jasa SMA saya? Kembali lagi, alasan Mas Rois memilih untuk ASN itu apa? Apakah ingin menjadi guru, ataukah ingin menjadi yang penting ASN deh, apapun itu dan dimanapun itu. Jadi kembalikan lagi, karena itu akan menjadi karir Mas Rois selama 50 tahun sampai usia 58 atau sampai 60 tahun ke depan. Jadi pastikan, kalau menurut saya, memilih bagi teman-teman yang belum memilih formasi, silakan isi korohin dulu setiap malam bagaimana dan apa pilihan yang terbaik. Setelah itu matangkan pilihan, submit. Setelah submit, perpanjanglah hajatnya, minta restu orang tua, keluarga, suami atau istri yang sudah berkeluarga, karena itu akan menjadi pilihan yang panjang untuk teman-teman semua. Dan yakin saja, mau berapapun formasinya, mau diambil 1, diambil 2, 5, 10 sekalipun, atau berapapun saingannya, ada 10, 25, 50 sekalipun, kalau emang itu rezekinya teman-teman, itu untuk teman-teman, akan kembali ke teman-teman. Itu sih menurut saya. Ya, terima kasih, Mbak. Oke, baik, langsung saya sambung saja. Sudah bagus ya. Sebenarnya saya kalau ngasih kata-kata terakhir makin jelek nanti malahan ya. Jadi jelek. Oke, saya kira ini formasi yang dipilih silakan dipikirkan baik-baik. Tapi ketika sudah klik diakhiri, yakin dengan formasi itu dan berjuang sekeras-kerasnya. Jadi kalau misalkan ada kalau misalkan dari Barat itu kan the power of attraction ya kayaknya ya. Atau saya lupa teorinya itu secara psikologi dan agak modern itu kan buku-buku itu power of attraction atau kayak gimana. Jadi intinya ketika kita membayangkan sesuatu itu secara terus-menerus itu akan terkabul kayak gitu. Karena secara psikologi itu otomatis karena kita ingin banget pasti kita akan berusaha terus kayak gitu, berusaha terus. Nah itu di sisi lain kalau misalkan dari segi agama berarti kan itu doa ya, doa. Ketika kita membacakan doa itu terus kemudian kita dzikir terhadap hal itu terus, maka itu kan akan berpeluangnya lebih besar diijabah. Jadi ketika sudah klik mengakhiri pendaftaran, yakinlah dengan formasi yang jenengan pilih, dengan yang teman-teman pilih,
dan yakinlah untuk lolos kayak gitu. Karena kalau ketika ada ketidakyakinan, nanti kalau saya lolos saya bisa menjalani nggak ya? Saya bisa menjalani nggak ya? Eh, saya cukup yakin nanti ketika tes performanya tidak akan maksimal. Jadi ketika sudah memilih mengakhiri, Bismillah itu takdir saya. Eh, dan Sepertinya ada gangguan sinyal. Halo Pak Wahid, apakah masih ada di room Zoom kita? Oh ya, sepertinya saya kalau out dari yang akun satunya. Saya kembalikan lagi ke Mbak Lutfia. Terima kasih banyak. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Wahid dan Bu Dea untuk closing statement-nya. Sebelumnya, untuk Bapak Ibu jangan lupa mengisi presensi dan polling yang ada di grup. Dan kita sudah sampai pada akhir acara kita pada malam hari ini. Setelah semua pemaparan dan diskusi kita, semoga bisa benar-benar membantu langkah Bapak dan Ibu. Dan tujuan-tujuan yang sudah dirancang tidak hanya menjadi angan-angan, tetapi bisa juga menjadi kenyataan. Amin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Bu Dea dan Pak Wahid, dan juga peserta yang sudah hadir pada malam hari ini. Sampai jumpa lagi mungkin pada webinar kami selanjutnya. Saya Lutfia Zakia Zahra, dan mewakili tim meminta maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman semua. Insya Allah akan terkabul doa-doanya. Terima kasih Mbak Lutfia. Iya, terima Ya, kasih. terima kasih Mbak Lutfia. Izin live ya. Iya, Bapak Ibu.